Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait seperti apa rinciannya untuk besaran tunjangan-tunjangan guru ya. Tunjangan guru kan ada umumnya ada beberapa, diantaranya tunjangan profesi, tamsil, dan tunjangan khusus. Untuk Oktober ini berapa pencairannya, berapa besarannya, disimak sampai tuntas. Jadi bulan Oktober adalah bulan berkah untuk guru karena pencairan triwulan 3 itu kan dimulai Oktober Bapak Ibu. Baik TPG, tamsil, dan tunjangan khusus itu seyogyanya itu dimulai bulan Oktober. Nah, berapa besarannya kemudian bagaimana alur pencairannya ini akan kita bahas karena ada beberapa kategori ya Bapak Ibu. Dalam regulasinya juga bahkan berbeda regulasinya. Disimak sampai tuntas. Jadi ada dua regulasi yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah Persesjen Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan nomor 18/2021. Ini terkait Juknis, tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru non ASN. Ya. Kemudian Permendikbud nomor 45 tahun 2023 ini untuk juknisnya tunjangan guru ASN. Ya, seperti itu. Jadi regulasi untuk ASN dan non ASN ini berbeda Bapak Ibu ya. Nah, untuk tunjangan guru ASN itu ada 3 jenisnya. Tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi kita mengenalnya, tamsil, dan tunjangan khusus. Nah, kalau untuk non ASN itu 2. Nah, untuk non ASN itu ada 2. Tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan khusus. Tidak ada tamsil. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kan kalau non-ASN itu tidak ada tamsil. Karena tamsil ini diberikan untuk ASN yang belum sertifikasi atau PNS yang belum sertifikasi itu ada tamsilnya. Kalau non-ASN ini 2 saja, tunjangan sertifikasi atau tunjangan khusus. Nah, tunjangan khusus ini yang dimaksud adalah tunjangan untuk guru-guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T. Nah, kita mulai dari Permendikbud 45 2023 ini Bapak Ibu ya. Kita mulai dari pembahasan besarannya seperti apa. Oke. Nah, untuk ASN, kita mulai dari tunjangan profesi. Untuk ASN, tunjangan profesi gurunya itu kan kita ketahui adalah 1 kali gaji pokok. Nah, disebutkan di pasal 6 ini di ayat 2, tunjangan profesi itu sebesar 1 kali gaji pokoknya untuk ASN. Kemudian, tamsil pun adalah besarannya seperti apa? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke, kita ke tunjangan khusus dulu. Tunjangan khusus ini adalah tunjangan untuk daerah terpencil Bapak Ibu ya. Besarannya seperti apa untuk ASN? Itu disebutkan di pasal 9 bahwa tunjangan khusus itu sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi tunjangan profesi dan tunjangan khusus ini sama besarnya Bapak Ibu, 1 kali gaji pokok. Seperti itu. Nah, oke, jadi tunjangan profesi, tunjangan khusus besarannya sudah disebutkan tadi, 1 kali gaji pokok. Kita ke tamsil, besarannya seperti apa? Tamsil ini atau tambahan penghasilan adalah untuk guru-guru yang guru ASN, PNS yang belum sertifikasi. Di pasal 12 itu disebutkan di ayat 2, tamsil itu sebesar 250.000 per bulannya. Jadi setiap bulan guru PNS dalam regulasi ini ada haknya untuk mendapatkan 250.000 setiap bulannya yang dinamakan tamsil. Nah, sekarang kita lihat besaran. Kita berbicara besaran dulu. Tadi untuk ASN sudah baik tunjangan profesi, tamsil, dan tunjangan khusus. Bagaimana dengan non-ASN? Besaran tunjangan profesi dan tunjangan khususnya itu di pasal di Persesjen ya. Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 2021 itu juga disebutkan Bapak Ibu. Nah, untuk besaran tunjangan profesi non-ASN itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada 2 jenis. Kenapa 2 jenis? Karena ada non-ASN yang impassing, ada yang tidak impassing, honorer ya. Nah, impassing itu kan dia ada SK penyetaraan PNS-nya. Jadi dia non-ASN, honorer, tapi ada SK impassing-nya. Jadi dia dapat tunjangan profesi setara golongan PNS. Itu kelebihannya kalau impassing. Sekarang ini tidak ada lagi dibuka untuk pendaftaran impassing ya. Dulu-dulu kemarin-kemarin itu ada impassing. Nah, untuk honorer non-impassing itu sebesar Rp1.500.000 per bulannya. Nah, sekarang untuk non-ASN tunjangan kedua namanya tunjangan khusus. Seperti apa besarannya? Sama tadi. Kalau yang impassing itu setara 1 kali gaji pokoknya. Ya, gaji pokok PNS.
bagi yang non honorer impassing. Kalau yang honorer murni itu 1.500.000 per bulan. Jadi untuk tunjangan khusus dan tunjangan profesi untuk non ASN itu sama besarannya, tergantung nanti apakah dia impassing atau tidak. Kalau impassing maka sesuai SK impassingnya, kalau tidak impassing maka 1.500.000 per bulannya. Itu besarannya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bahas lengkap besaran untuk ASN dan non ASN. Sekarang kita ke alur penyalurannya, ya alur pencairannya seperti apa? Karena ini kan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mulai dari ASN. ASN ini baik PNS maupun P3K. Untuk pembayaran tunjangan itu disebutkan di Permendikbud 45 bahwa pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang menyalurkan tunjangan profesi, tunjangan khusus ya, dan termasuk juga tamsil itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Dinas Pendidikan setempat. Nah, jadi memang dilakukan oleh daerah seperti itu. Jadi agak berbeda dengan non-ASN mekanisme penyalurannya. Kalau non-ASN itu penyalurannya bisa dilakukan oleh kementerian langsung Bapak Ibu, Puslapdik. Itu yang membedakan. Jadi kalau non-ASN honorer itu dia sistem transfer dari pusat ke rekening guru Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat alurnya. Tata kelola pencairan tunjangan khusus ya, sama dengan TPG ya. Di sini disebutkan Puslapdik membayar tunjangan khusus melalui rekening penerima tunjangan khusus setiap triwulan. Nah, sama dengan tunjangan profesi juga, seperti ini mekanisme pembayarannya. Dilakukan oleh Puslapdik. Puslapdik ini adalah langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat untuk tunjangan profesi ya, supaya clear, jelas bahwa Bapak Ibu terkait mekanisme pembayaran tunjangan profesi non-ASN. Oke. Di sini Bapak Ibu, pembayaran tunjangan profesi sama tadi, Puslapdik membayar tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan, besaran tunjangan profesi dimaksud dalam huruf D. Jadi memang jelas bahwa terkait alurnya ini berbeda antara ASN dengan non-ASN. Kalau ASN itu penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kalau non-ASN penyalurannya dilakukan oleh Puslapdik. Puslapdik ini adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Langsung di Jakarta posisinya, jadi dia transfer ke rekening guru. Dia transfer langsung. Begitu mekanismenya Bapak Ibu. Jadi kita sudah bahas lengkap mulai dari besaran dengan alur pencairannya itu sudah clear ya Bapak Ibu. Nah, silakan dikoreksi jika ada yang keliru dianggap oleh Bapak Ibu. Kita diskusi di kolom komentar, kita sharing di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.